Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dimanapun berada, Allah selalu memberi perlindungan, selalu diberikan kesehatan, baik kalian diri sendiri maupun orang tua kalian. Ya, Alhamdulillah pagi ini ketemu lagi dengan Pak Adang. Ya, hari ini kita akan belajar tentang PPKN. Nah, untuk materi PPKN masih berkaitan dengan kewajiban dan hak. Adapun untuk materi pagi ini, kita akan mempelajari dua pokok materi. Yang pertama yaitu sikap bijak dalam menjaga keseimbangan alam, serta hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Oke, baik kita lanjut. Nah, sikap bijak terhadap hewan peliharaan. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa hewan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Artinya apa? Hewan tersebut atau sumber daya alam tersebut bisa dibuat atau dibentuk kembali setelah kita gunakan ya. Nah, salah satu pemanfaatan hewan ya yaitu sebagai hewan peliharaan. Ya, karena banyak sekali orang yang memelihara hewan-hewan peliharaan, ya seperti ayam, ikan, burung, ya kelinci, kemudian kucing dan sebagainya. Nah, memiliki hewan peliharaan itu bagian dari hak seseorang. Nah, adapun hak terhadap hewan peliharaan ya, jangan lupa kita untuk menjalankan kewajibannya terhadap hewan peliharaan tersebut ya. Salah satunya hewan peliharaan tersebut kita rawat dengan baik ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini beberapa contoh hewan-hewan peliharaan, baik hewan peliharaan berupa hewan ternak ya, maupun hewan-hewan langka yang ada di Indonesia ya. Oke, nah kita masuk sekarang ke materi hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, hak yang diperoleh manusia dalam pemanfaatan hewan peliharaan yaitu yang pertama, hak dapat bermain dengan hewan peliharaan ya. Kemudian yang kedua, hak mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan kita. Nah, lalu yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dari hewan peliharaan, ya. Nah, misalkan bila kita memperlakukan hewan itu dengan baik, ya, maka hewan tersebut akan dekat dengan kita, ya. Lalu yang keempat, dengan adanya hewan peliharaan, maka kita dapat mendapatkan kesenangan, ya, sehingga rasa stres, ya, dengan melihat hewan peliharaan kita tersebut menjadi hilang. Nah, itu bentuk hewan peliharaan yang dapat kita peroleh dari hak ya, di saat kita, bermain atau berhubungan dengan hewan peliharaan. Nah, adapun untuk antara hak dan kewajiban, ini harus tetap dilakukan secara seimbang, ya. Nah, untuk kewajiban yang kita lakukan dalam pemanfaatan hewan peliharaan, yang pertama yaitu memberi makan dan minum secara cukup. Ya, misalkan kalau hewan kita beri makan sehari 3 kali, berarti kita memberi makanan pada hewan tersebut harus dilakukan 3 kali ya, dalam 1 hari. Nah, kemudian yang kedua, rajin membersihkan kandangnya ya. Nah, jadi kalau misalkan, setelah hewan itu misalkan kita keluarkan dari kandang, nah kandangnya kita lakukan dengan proses pembersihan. Nah, lalu yang ketiga, memberi tempat tinggal yang layak, ya. Nah, jadi, tempat tinggal hewan ini harus senantiasa, terkena sinar matahari ya, supaya apa? Supaya mendapatkan, hewan tersebut asupan mataharinya cukup ya ke dalam kandangnya. Nah, yang keempat yaitu rajin merawat hewan, ya. Misalkan bila hewan itu sakit, kita membawanya ke dokter hewan.
ya. Nah, selain itu kita bisa memberikan misalkan vitamin ya sebagai asupan suplemen makanan untuk hewan tersebut supaya hewan tetap lincah ya, tetap bersih ya, tetap bagus bulunya dan sebagainya. Nah, lalu yang kelima, menyayangi hewan itu dengan sepenuh hati ya. Nah, jadi kalau kita menyayangi hewan, ya itu harus dengan sepenuh hati, ya supaya hewan tersebut ya dekat dengan kita. Oke, baik ya, itu contoh atau penjelasan mengenai hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Ya, oke, kita lanjutkan materinya. Nah, lalu materi selanjutnya, ya perlu kita ketahui bahwa selain hewan peliharaan yang ada di sekitar kita, ya, kita juga akan berhubungan dengan lingkungan alam liar, ya. Nah, lingkungan alam liar itu sudah pasti di sana terdapat hewan-hewan yang dikatakan hewan liar, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaga kewajiban terhadap lingkungan alam liar, ya, supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Nah, dengan cara apa? Yang pertama ya, yaitu tidak mengganggu kehidupan hewan liar, ya. Lalu yang kedua, tidak melakukan perburuan-perburuan terhadap hewan liar yang ada di alam liar tersebut. Nah, lalu yang ketiga, tidak melakukan penebangan ya pohon yang sebagai habitat utama hewan-hewan liar, ya seperti khususnya hewan-hewan yang terbiasa dengan hidup di atas pohon. Nah, itu harus dijaga dari penebangan liar. Nah, kalau misalkan kita tidak menjaga ya keseimbangan lingkungan tersebut, ya sehingga apa akibatnya dari perburuan dan penebangan liar tersebut ya. Nah, di sini sudah dituliskan ya akibat perburuan dan penebangan liar. Yang pertama yaitu kepunahan pada hewan-hewan tertentu ya. Nah, ini contoh hewan yang sudah punah yang hanya tinggal cerita, yaitu harimau Jawa dan harimau Bali. Nah, itu sekarang tinggal cerita, ya. Tinggal cerita, karena ya sudah tidak ditemukan lagi di dua pulau tersebut, baik Jawa maupun Bali. Nah, lalu yang ketiga, lalu yang kedua, yaitu rusaknya lingkungan dan habitat hewan liar, ya. Nah, itu akibat proses penebangan liar, maka lingkungannya menjadi rusak ya. Nah, makanya di Sumatera sering kali terjadi adanya hewan harimau Sumatera ya yang memangsa hewan-hewan ternak warga. Nah, itu salah satu dampaknya akibat dari penebangan habitat secara liar ya, sehingga harimau Sumatera tersebut tempat mencari makannya sudah sangat berkurang ya. Nah, lalu akibat yang ketiga yaitu terganggunya keseimbangan alam. Nah, itu akibat perburuan dan penebangan liar terhadap alam liar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita harus tahu ya, Indonesia ini merupakan negara besar, negara yang banyak di dalamnya itu mengandung kekayaan sumber daya alam ya. Nah, sumber daya alam ini salah satunya yaitu hewan-hewan langka ya. Baik hewan-hewan langka yang jumlah populasinya masih banyak maupun hewan langka yang populasinya terancam punah. Nah, ya. Jadi semakin ke sini ya, proses perburuan hewan liar atau hewan-hewan langka itu semakin meningkat ya. Akibat dari apa? Akibat dari salah satunya ya, yaitu harga komoditas ya, hewan-hewan langka itu di pasaran hewan dunia itu sangat menjanjikan ya, sangat besar keuntungannya. Makanya banyak
warga atau orang-orang yang melakukan perburuan hewan langka yang ada di Indonesia, ya. Kalau kita lihat ya di pasar hewan, yaitu banyak sekali hewan-hewan yang dijual belikan, ya seperti burung kakatua, ya, kemudian jalak Bali, ya, ada lagi kerah hitam dari Sulawesi. Nah, itu banyak sekali dijual belikan, ya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus atau senantiasa harus melakukan hak dan kewajiban terhadap hewan-hewan langka, khususnya hewan-hewan yang terancam punah, ya. Nah, hak yang diperoleh terhadap hewan langka atau hewan yang terancam punah yaitu satu, memperoleh pengetahuan tentang hewan-hewan langka, ya. Jadi kita tahu tuh, ya, hewan langka di Indonesia itu tidak sedikit ternyata, ya, karena kita dengan mempelajarinya, pengetahuan dari hewan-hewan tersebut kita jadi tahu. Oke, yang kedua, mengamati hewan langka, ya, baik di tempat-tempat penangkaran, ya, seperti kebun binatang, ya, maupun di taman safari, ya, atau kalau kita jalan-jalan ke taman nasional, kita masih melihat secara langsung hewan-hewan langka tersebut, ya, misalkan di Gunung Gede, ya, atau di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, atau di Taman Nasional Ujung Kulon, kita masih bisa menjumpai hewan-hewannya seperti elang Jawa, ya, di Taman Nasional Gede Pangrango, di Taman Nasional Ujung Kulon itu masih kita menjumpai badak Jawa, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan penghargaan atas kepedulian, ya, terhadap hewan langka, ya. Nah, misalkan nih kita ikut melakukan proses kampanye terhadap pelestarian hewan. Nah, biasanya kita mendapatkan penghargaan, ya, dari pemerintah atau yayasan yang cenderung serius, ya, untuk pengelolaan hewan-hewan langka tersebut, ya. Nah, itu hak kita terhadap hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke kewajiban, ya. Nah, setelah tadi kita mendapatkan hak, ya, sekarang kita akan mempelajari kewajiban kita terhadap hewan-hewan langka atau hewan-hewan yang terancam punah, khususnya hewan-hewan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama kewajibannya yaitu menjaga dan melindunginya, ya. Menjaga dan melindunginya ini tidak melakukan proses perburuan. Nah, kemudian yang kedua, membuat habitat, ya, atau tempat penangkaran untuk menunjang kelestarian hewan-hewan tersebut, ya. Nah, misalkan apa? Ada taman nasional, ya, ada kebun binatang, dan juga taman safari, ya. Nah, tempat-tempat ini cenderung sering kita jumpai, ya, salah satunya taman safari dan kebun binatang. Nah, ini sering kita kunjungi, ya, apalagi kebun binatang ini cukup dekat, ya, dengan sekolah kita. Oke, kemudian yang ketiga kewajibannya tidak merusak habitatnya, ya. Habitat itu tempat tinggal hewan tersebut atau tempat tinggal makhluk hidup. Nah, lalu yang keempat, membuat peraturan yang menjaga dan melindungi hewan, ya. Nah, ini tugasnya pemerintah, peraturan tersebut, ya. Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga kelestarian hewan tersebut dari siapa? Dari si pemburu, ya. Nah, lalu yang kelima, tidak menjadikan hewan langka sebagai hewan koleksi pribadi, ya. Nah, jadi tidak boleh, ya. Jadi ada aturannya kalau kita mau mengkoleksi hewan-hewan langka, ya, itu ada aturannya dan sangat ketat, ya. Jadi tidak sembarang orang untuk mengoleksi hewan langka tersebut, ya. Nah, cuman untuk hewan-hewan langka yang tingkat kelahirannya yang
tinggi yang boleh dikoleksi. Sedangkan yang tingkat kelahirannya yang sangat sedikit itu tidak boleh. Ya. Oke, baik kita lanjut. Nah, nah, lalu apa ya dampak atau akibat bila kita tidak menjaga keseimbangan lingkungan? Nah, ini ya pasti kita tahu lah ya bahwa alam itu butuh keseimbangan, lingkungan itu butuh keseimbangan, ya. Sama, tubuh kita juga butuh keseimbangan. Nah, begitu juga alam. Nah, alam ini butuh keseimbangan, ya. Kalau tidak kita jaga keseimbangan itu akan berdampak kepada kita sebagai manusia, ya. Nah, yang pertama, ya, akibat tidak menjaga keseimbangan lingkungan, yang pertama yaitu hilang atau punahnya populasi hewan-hewan tertentu, ya. Nah, ini semakin banyak sekarang ya populasi hewan itu semakin menurun ya akibat dari proses perburuan secara liar ya, secara ilegal ya. Kemudian yang kedua bencana alam ya. Pasti bencana alam ini akan terjadi bila lingkungan itu sudah tidak seimbang. Nah, ya salah satunya banjir ya, longsor itu contoh bencana alam ya di musim hujan sangat sering terjadi ya di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, hilangnya korban jiwa ya di dalam kasus banjir ya, banjir bandang atau longsor. Nah, ini korban jiwa akibat dari banjir bandang tersebut itu tidak sedikit ya. Nah, ini salah satu akibat dari tidak menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, yang keempat, ya, rusaknya sarana dan prasarana. Ya, jelas, akibat dari banjir, khususnya banjir bandang maupun longsor, itu banyak sekali kerusakan sarana dan prasarana. Ya, seperti jalan raya, rumah ibadah, ya, rumah tempat tinggal, jembatan, itu mengalami kerusakan. Nah, lalu yang kelima, ya, yang kelima itu hilangnya harta benda. Ya, jelas ya, seperti rumah yang terbawa oleh arus air. Nah, itu kan harta benda rumah kita itu menjadi hilang, jadi rusak. Ya, seperti itu akibat tidak menjaga keseimbangan lingkungan. Oke, ya, di sini Bapak akan memberikan beberapa contoh hewan-hewan langka yang ada di Indonesia ya. Semoga kita senantiasa selalu menjaga kelestarian hewan-hewan langka ya yang ada di Indonesia. Nah, ini hewan-hewan langka ini sangat menarik sekali, sangat cantik sekali ya, sangat indah sekali bila dilihat ya. Seperti ada komodo ya, ada komodo, cendrawasih ya, burung cendrawasih, kemudian badak Jawa, ada jalak Bali, orang utan maupun harimau Sumatera. Nah, ini hanya sebagian kecil hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Ya, kalau kita pelajari hewan langka yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Nah, oke ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tugas yang kalian kerjakan yaitu silakan nanti kerjakan lembar Word ya, lembar Word yang Bapak kirim ke grup kelas masing-masing ya. Nanti silakan kerjakan lembar Word itu ya. Jadi kirim ke WA lagi ya, cukup diketik dan kirim ke WA lagi ya. Seperti itu tugasnya. Oke ya. Jadi materi yang dapat kita simpulkan pada pagi ini, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia setelah melaksanakan kewajiban. Nah, adapun kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum mendapatkan hak. Nah, sementara hak dan kewajiban ini dapat dilakukan juga terhadap hewan-hewan peliharaan maupun hewan langka yang terancam punah. Ya, baik demikian penyampaian materi PPKN pagi ini dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.